KAI Daup 4 Semarang tercatat telah melayani sebanyak 430.287 penumpang selama libur Lebaran 2023. Jembatan Juwana di Kabupaten Pati akan ditutup sementara esok hari untuk dilakukan structural head monitoring system. Roti sajian asal Sukoharjo yang jadi buruan banyak orang ini dapat menjadi rekomendasi Anda berburu oleh-oleh. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, wajah Soleh kini viral di jagat maya akibat gelap mata habisi putrinya sendiri. Di balik perilakunya, Soleh dikenal sebagai pria yang terbuka. Para keluarga kaget dan tak menyangka Soleh tega menghabisi putrinya sendiri. Ditinggal tengken udah kebakaran. Inilah Muhammad Soleh Ika Saputra. Wajahnya kini jadi sorotan berbagai media lantaran perilaku keji yang dilakukan kepada putri keduanya. Soleh tega membekap hingga tak bernyawa bayi berinisial N yang berusia 3 bulan dikarenakan sang putrinya tersebut rewel. Soleh sendiri di mata keluarga dianggap sebagai pria yang terbuka dan selalu bersama istri dan anaknya. Pihaknya juga saling mengasuh kedua putrinya bersama-sama. Tak hanya itu, pihaknya ketika memiliki permasalahan juga selalu dipecahkan dengan baik dan santun kepada para tetangga. Sumedi selaku paman dan para keluarga pun kaget, tak menyangka Soleh bisa melakukan aksi keji dengan skenario yang dirinya buat, hingga berbohong untuk menutupi perbuatannya, mengingat tak ada kejanggalan perilaku yang berbeda pada diri Soleh. Hariannya rukun-rukun saja, masalahnya ya itu istilah gimana, hariannya itu ngomong ya berdua, tapi yang laki-laki itu jualan di pasar Puri, jualan itu bumbu-bumbu itu loh, seperti itu. Pihaknya juga mengungkapkan bahwa Soleh juga bekerja sebagai pedagang di Pasar Puri Baru Pati. Sementara sang istri mulai bekerja berjualan es di depan Gang Kampung Kauman RT 4 RW 1, Kelurahan Pati Kota pada bulan Ramadan lalu. Kendati demikian, Mustafa selaku ayah Soleh juga mengungkapkan beberapa waktu lalu Soleh dan istrinya yakni Dinda Putri Fitriani sempat cekcok perkara mengurus anak mereka. Ada kecekcokan sedikit antara suami istri, ada beda pendapat. Jadi beda pendapatnya ya masalah ngurus anak. Sebagai orang tua, bimbing sudah maksimal bimbing, tapi nggak bisa. Waktu sebelum kejadian itu bagaimana Pak? Ada kecurigaan atau bagaimana Pak? Tidak ada sedikit pun kecurigaan. Jadi kita tiba-tiba seperti itu. Pihaknya juga mengaku sangat syok akibat kejadian ini. Meski begitu, kini pihak keluarga menyerahkan perkara ini kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. Mustafa kini hanya bisa berharap dan berdoa supaya Soleh dalam keadaan baik-baik saja. Pasalnya, sejak penjemputan Soleh pada Selasa 2 Mei sore hingga Rabu 3 Mei siang, pihaknya belum menjenguk putranya tersebut. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Wakil Sekretaris Jenderal National Paralympic Committee atau NPC Solo, Rima Ferdianto meminta aparat kepolisian untuk terus mengusut penyebab tewasnya atlet para tenis David Jacobs di salah satu stasiun di Jakarta pada Jumat 28 April 2023. Nah, kebetulan yang berangkat untuk ke Paralimpiade Paris itu atlet para tenis David Jacobs meninggal dunia pada Jumat 28 April 2023. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh National Paralympic Committee Indonesia atau NPC Indonesia. David Jacobs ditemukan tergeletak di pinggir rel jalur hilir antara Gambir Juanda kilometer 4+700 pada 27 April lalu. David Jacobs dinyatakan meninggal dunia setelah sempat mendapat perawatan di rumah sakit.
Wakil Sekretaris Jenderal NPC Solo, Rima Ferdianto meminta aparat kepolisian untuk terus mengusut penyebab tewasnya atlet para tenis David Jacobs. Menurutnya, atlet para tenis tersebut tidak mungkin melakukan aksi bunuh diri, lantaran dirinya mengenal betul tentang seorang David Jacobs, hingga dirinya meminta aparat kepolisian untuk terus mengusut kasus ini. Selain itu, pihaknya juga menyinggung kamera CCTV yang ada di sekitar lokasi kejadian, di mana kamera CCTV dinyatakan mati dan tidak berfungsi merupakan hal yang tidak masuk akal. Jadi harus diaudit ulang itu KAI kalau memang sampai ada keteledoran yang menyebabkan CCTV sekelas kereta eksekutif bisa mati di semua gerbong. Nah, itu kita harap supaya benar-benar Pak Kapolres maupun Kapolda DKI masih mengawal kasus David ini sehingga terang benderang, tidak ada fitnah, karena saya yakin seyakin-yakinnya David tidak akan melakukan melompat, dan apalagi dia ada niatan sampai ada disebut bahwa bunuh diri itu 100% tidak mungkin bagi seorang David Jacobs yang saya tahu sehari-harinya itu memang fokus untuk persiapan menuju Paralimpiade Paris. Jadi kita harap kasus ini harus diselesaikan secara terang benderang. Dalam hal ini, Rima juga meminta aparat kepolisian untuk memeriksa semua yang ada di sekitar lokasi ketika peristiwa nahas tersebut terjadi. Diketahui saat peristiwa itu terjadi, David hendak berangkat ke Solo dengan menggunakan KRL. Ia ditemukan tergeletak oleh petugas KAI dengan kondisi luka pada bagian kepala. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, sebagai upaya untuk menjaga keamanan jembatan Juwana, pada Jumat 5 Mei besok akan ditutup sementara guna melakukan structural health monitoring system atau melakukan pemantauan untuk memastikan struktur jembatan dalam keadaan baik. Besok Jumat 5 Mei 2023, jembatan Juwana akan dilakukan penutupan sementara. Hal ini dikarenakan akan ada pekerjaan pengujian structural health monitoring system. Alat ini dipasang untuk memonitoring kendaraan yang melintas dengan beban yang telah ditargetkan. Sementara itu pada siang tadi, jembatan Juwana sedang dalam tahap pemasangan sensor untuk persiapan commissioning test. Sedangkan besok pada pukul 9 pagi, jembatan ini akan ditutup sementara dan akan rampung dengan estimasi waktu 3 jam. Sindu Yoga Prakoso selaku supervisor PT Bukaka mengungkapkan, nantinya jembatan ini akan dilakukan pengujian dengan cara statis dan dinamis, dengan menggunakan alat berupa 4 unit dump truck tronton dengan berat 27 ton per satu unitnya, serta 1 dump truck engkel kecil. Alat tersebut kita pasang di jembatan untuk monitoring kendaraan yang lewat, bebannya sesuai dengan yang kita targetkan enggak. Jadi sebenarnya pengujian ini untuk pengujian alat commissioning test untuk SHM. Dalam hal ini pihaknya juga menambahkan, dengan pemasangan alat SHMS ini, nantinya kendaraan yang melintas akan terekam dan dapat dipantau dari kantor pusat. Sementara itu untuk diketahui, arus lalu lintas nantinya akan dialihkan ke jembatan Juwana The Tower 1A dan dibuka 2 jalur. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Lapo le bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye?
Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku ora update iku? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono genah edan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek diae awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV ku filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Josh iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Pemirsa, jumlah penumpang kereta api di wilayah Daup 4 Semarang pada masa angkutan Lebaran 2023 mencapai 430.000 penumpang. Jumlah tersebut meningkat 36% dibanding masa angkutan Lebaran pada tahun lalu. Selama angkutan Lebaran dimulai dari 12 April sampai dengan 2 Mei 2023, di wilayah Daup 4 Semarang tercatat sebanyak 430.287 pengguna kereta api dengan rata-rata per hari mencapai 20.490 penumpang. Jumlah tersebut meningkat 36% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada angkut Lebaran tahun 2022 sebanyak 314.547 penumpang. Pada posko angkutan Lebaran, Daup 4 mencatat puncak jumlah penumpang kereta pada angkutan Lebaran terjadi pada H+4, Selasa 25 April 2023. Sebanyak 29.945 penumpang dan H+8 Senin 1 Mei 2023 sebanyak 28.033 penumpang. Untuk penumpang turun atau datang di wilayah Daup 4 Semarang pada periode Lebaran ini ada sebanyak 452.829 penumpang.
Sementara jumlah penumpang turun atau datang tertinggi terjadi pada Selasa 25 April 2023 sebanyak 28.592 penumpang dan pada Senin 1 Mei 2023 sebanyak 26.659 penumpang. Jumlah pelanggan di periode Lebaran ini meningkat 36% dibanding periode yang sama pada angkutan Lebaran tahun 2022, di mana KAI Daob 4 melayani sebanyak 314.547 pelanggan. Puncak volume pelanggan pada periode Lebaran 2023 di wilayah Daob 4 Semarang terjadi pada tanggal 25 April 2023 sebanyak 29.945 pelanggan dan pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sebanyak 28.033 pelanggan. Rute kereta api yang menjadi favorit masyarakat pada periode Lebaran kali ini adalah relasi Semarang-Jakarta PP, kemudian Semarang-Surabaya PP, Tegal-Jakarta PP, dan Semarang-Bandung PP. Adapun 5 stasiun di wilayah Daob 4 Semarang dengan volume penumpang tertinggi selama periode 12 April sampai dengan 2 Mei 2023 meliputi Stasiun Semarang Poncol, Stasiun Semarang Tawang, Stasiun Tegal, Stasiun Pekalongan, dan Stasiun Cepu. Sementara untuk rute kereta api yang menjadi favorit masyarakat pada periode Lebaran ini adalah Semarang-Jakarta PP, Semarang-Surabaya PP, Tegal-Jakarta PP, dan Semarang-Bandung PP. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, roti sajian merupakan makanan berupa kue bolu kukus yang dapat menjadi pilihan Anda untuk oleh-oleh keluarga di rumah. Berada di Jalan Jetis RT 1 RW 9 Blimbing, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, yang mana makanan ini menjadi salah satu menu favorit bagi masyarakat. Roti bolu kukus menjadi menu paling favorit di tempat produksi yang melayani penjualan langsung atau pesanan ini. Menyajikan beragam roti yang dibuat seperti bolu gulung, mandarin, prolnius, tiramisu, dan berbagai bolu lainnya. Siapa sangka, Sajiem dulunya hanya menjual roti legendaris ini dari rumah ke rumah. Dan setelah belasan tahun, kini menjadi rumah produksi yang telah banyak dikenal masyarakat. Hingga Sajiem bisa membeli oven berukuran besar untuk meningkatkan produksinya. Berkat kegigihan perempuan 67 tahun tersebut, kini roti Sajiem menjadi salah satu jujukan para wisatawan yang datang untuk membeli buah tangan. Dengan bikin ditambah langsung besar 10 tahun. Sejak tahun 2000 sampai sekarang. Semenjak sudah 10 tahun sampai sekarang ya lancar gitu. Bu, kalau untuk jenis rotinya yang paling favorit biasanya dibeli itu apa? Ya bolu gulung, mandarin, sama bolu gawan itu semuanya lancar, semuanya laris. Bila Anda datang langsung ke Desa Blimbing, Kecamatan Gatak, Sukoharjo, Jawa Tengah, Anda bisa melihat langsung proses produksi di dapur milik Sajiem. Ya, Sajiem. Ya. Tapi tadi saya juga pesan buat pakai besar, tapi buat lain hari gitu. Karena terjangkau, terus enak juga, terus murah, terus juga udah terkenal dari saya kecil itu, Mas. Tapi biasanya kalau pesan-pesan ya pesan di sini gitu. Menurut saya lumayan enak sama produsen dari toko-toko lain juga nggak kalah enak. Para karyawan pun dengan cekatan mencampur adonan dan satu persatu adonan ditaruh di loyang yang kemudian dipanggang di oven. Setelah adonan matang, para karyawan mengoleskan selai hingga menggulungnya. Proses pembuatan roti ini pun terbilang cepat. Hanya membutuhkan waktu 15 menit saja. Roti buatan rumah produksi miliknya ini pun bisa disajikan langsung untuk para pelanggan dan dapat langsung dibawa pulang.
Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.